Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wahyu Nisaka dari 10 Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi 2. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai materi dengan judul mengenal K3LH. Kita lanjut ya. Di sini ada biodata diri saya. Kita lanjut saja ya ke materinya. Nah, pasti kalian penasaran kan apa itu singkatan dari K3LH? K3LH adalah singkatan dari keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan hidup. Nah, apa sih pengertian dari K3LH itu? Mari kita kupas tuntas. Di sini, K3LH memiliki pengertian semua tindakan yang berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan kerja serta lingkungan hidup pada suatu perusahaan atau instansi lain yang mempunyai banyak tenaga kerja. Dalam definisi lain, K3LH memiliki arti suatu upaya perlindungan agar karyawan atau tenaga kerja selalu dalam keadaan selamat dan sehat selama di tempat kerja. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang prinsip K3LH. K3LH sendiri mempunyai dua prinsip. Yang pertama, menjamin kesempurnaan melalui perlindungan atas kesehatan kerja dan keselamatan kerja yang dilakukan oleh para pekerja dalam melakukan pekerjaannya. Yang kedua, jaminan kesehatan dan keselamatan kerja merupakan hak pekerja yang harus dilaksanakan. Jadi sekarang kita udah tahu nih prinsip K3LH. Selanjutnya, apa aja sih sasaran dari K3LH itu? Sebelum itu, kita bahas tujuan dulu ya. Tujuan dari K3LH itu ada 3. Yang pertama, melindungi tenaga kerja atas hak keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi dan produktivitas nasional. Yang kedua, menjamin keselamatan setiap orang lain yang berada di tempat kerja tersebut. Yang ketiga, memelihara sumber produksi agar dapat digunakan secara aman dan efisien. Nah, selanjutnya kita akan bahas sasaran dari K3LH sendiri. K3LH memiliki beberapa sasaran yang dapat kita lihat. Yang pertama, mencegah terjadinya kecelakaan saat bekerja. Yang kedua, mencegah penyakit di tempat kerja. Yang ketiga, mencegah terjadinya kematian. Yang keempat, mencegah dan mengurangi cacat tetap atau permanen. Yang kelima, mengamankan material konstruksi pemakaian berbagai macam alat kerja. Yang keenam, meningkatkan kondisivitas kerja tanpa memeras tenaga kerja dan menjamin kehidupan produktivitasnya. Yang ketujuh, mencegah pemborosan tenaga kerja, modal, alat, ataupun sumber-sumber produksi yang lainnya. Yang kedelapan, menjamin tempat bekerja yang sehat, bersih, nyaman, dan aman sehingga dapat menimbulkan semangat ketika bekerja. Yang kesembilan, ada memperlancar, meningkatkan, mengamankan produksi industri pembangunan. Nah, selanjutnya kita akan membahas faktor yang mendukung kesehatan ya guys. Faktor pendukung kesehatan itu ada 6. Yang pertama, pengaturan jam kerja memperhatikan kondisi fit untuk bekerja. Yang kedua, pengaturan jam istirahat yang memadai untuk menjaga kestabilan kerja. Yang ketiga, pengaturan penggunaan peralatan kantor yang menjamin kesehatan pekerja. Yang keempat, pengaturan sikap tubuh dan anggota badan yang efektif yang tidak menimbulkan gangguan ketika bekerja. Yang kelima, penyediaan sarana untuk melindungi keselamatan kerja pekerjaan. Yang keenam, kedisiplinan bekerja untuk mentaati ketentuan penggunaan peralatan kerja dan perlindungan keselamatan kerja yang telah disediakan dan diatur dengan SOP yang telah ditetapkan. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang faktor pendukung kesehatan. Jadi, selain faktor pendukung keselamatan, ada juga faktor pendukung kesehatan. Faktor pendukung kesehatan ada 9. Yang pertama, pola makan yang sehat dan bergizi. Dengan kamu memakan makanan yang sehat dan bergizi, kamu akan tidak mudah sakit sehingga kamu mudah melakukan pekerjaan yang telah ditugaskan. Yang kedua, pola pengaturan jam kerja yang tidak mengganggu kesehatan pekerja. Jadi, kerja itu tidak boleh terlalu malam-malam banget ya guys. Jadi,
itu bakal mengganggu kesehatan kalian. Yang ketiga, pola pengaturan istirahat yang cukup pada pekerjaan atau profesional. Yang keempat, pola pengaturan tata cara sikap bekerja secara ergonomi. Yang kelima, pola pengaturan lingkungan yang harmonis, yang tidak mengganggu kejiwaan. Yang keenam, pola pengaturan tata ruang kerja sehat. Nah, selanjutnya, yang ketujuh, yaitu pola pengaturan tata warna dinding dan perabotan yang tidak mengganggu kesehatan. Misalnya mungkin ada yang terlalu, ya pokoknya yang seperti itu ya guys, yang mengganggu kesehatan mata. Yang kedelapan, ada pola pengaturan penerangan ruang kerja yang memadai. Jadi, semisal pekerjaan kita di ruang yang gelap, kita tidak bisa menghasilkan pekerjaan yang maksimal. Selanjutnya, ada pola perlindungan atas penggunaan peralatan yang menimbulkan gangguan kesehatan. Nah, jadi itu aja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya Wahini Seka Putri Wulandari, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.